Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kembali lagi bersama kami. Pada kesempatan kali ini, kami akan membahas secara singkat materi berkaitan dengan gaya. Nah, pada video sebelumnya kita telah membahas materi tentang besaran-besaran gerak menggunakan vektor. Nah, sekarang kita akan masuk ke dalam gaya. Jadi berbicara masalah gaya itu ada satu ilmu fisika yang paling terkenal ya, namanya Newton. Jadi Newton ini telah merumuskan hukum-hukum gerak yang sangat luar biasa. Newton menemukan bahwa semua persoalan-persoalan gerak di alam semesta ini dapat diterapkan, dapat dijelaskan, diterangkan dengan hanya menggunakan 3 hukum yang sederhana, yang kemudian kita kenal dengan hukum 1 Newton, hukum 2 Newton, dan hukum 3 Newton. Nah, hukum pertama Newton. Bapak Ibu pernah mengalami kasus di mana ketika berkendara atau naik bus dan tiba-tiba busnya berhenti, maka kita akan cenderung untuk tetap bergerak ke depan, atau misalnya tiba-tiba bendanya itu berbelok ke kiri, maka kita tetap cenderung untuk bergerak secara lurus. Nah, ini erat kaitannya dengan hukum 1 Newton. Nah, semua benda itu cenderung mempertahankan kedudukannya. Benda yang diam itu akan tetap diam, dan benda yang bergerak akan tetap bergerak dengan kecepatan konstan. Hukum 1 Newton ini mendefinisikan adanya sifat yang disebut dengan kelembaman, ya, atau biasa disebut dengan kelembaman benda, yaitu keberadaan sebuah besaran yang dinamai massa. Nah, karena sifat kelembaman inilah, maka benda-benda itu cenderung untuk mempertahankan keadaan geraknya. Keadaan gerak itu direpresentasikan oleh kecepatan. Jadi sifat kelembaman itu mengukur kecenderungan benda untuk mempertahankan kecepatannya atau mempertahankan posisinya, keadaannya. Makin besar kelembaman yang dimiliki sebuah benda, maka makin kuat benda mempertahankan sifat kelembamannya. Atau dengan kata lain, kita butuh sebuah pengganggu yang besar untuk mengubah kecepatan atau keadaan benda tersebut. Nah, makin besar massa sebuah benda, maka disebut makin lembam. Nah, itulah sebabnya sangat sulit untuk mendorong benda diam yang memiliki massa yang lebih besar dibandingkan dengan massa-massa yang relatif kecil. Atau sangat sulit untuk mengubah kecepatan sebuah benda ya yang memiliki massa yang lebih besar dibandingkan mengubah kecepatan atau arah sebuah benda yang memiliki massa relatif kecil. Nah, itulah penyebabnya. Jadi munculnya sifat kelembaban ini itu disebabkan oleh sebuah besaran yang disebut dengan massa. Jelas ya? Kemudian kita lanjut ke hukum 2 Newton. Nah, tadi kalau hukum 1 itu kita berbicara masalah kecenderungan benda untuk mempertahankan kedudukannya, baik itu diam atau bergerak dengan kecepatan konstan. Nah, di hukum 1 Newton itu mendefinisikan sebuah besaran yang kita kenal dengan massa. Tetapi belum membahas apa penyebab dari benda itu bergerak atau berhenti, ya. Nah, nanti di hukum 2 Newton baru menjelaskan hal itu. Nah, hukum 2 Newton ini menjelaskan perubahan keadaan gerak benda. Hukum ini menyatakan bahwa benda dapat diubah keadaan geraknya jika pada benda bekerja sebuah gaya. Nah, kita bisa mengubah keadaan sebuah benda jika kita berikan gaya. Gaya yang bekerja itu berkaitan langsung dengan perubahan keadaan gerak benda. Nah, oleh karena itu, besarnya perubahan keadaan gerak benda dibagi dengan waktu, itulah yang kita sebut dengan gaya, ya. Gaya yang diberikan kepada benda tersebut. Atau kita rumuskan perubahan keadaan gerak benda yang ini
dibagi dengan perubahan waktu sama dengan gaya. Nah, sekarang apa sih perubahan keadaan gerak itu? Ya, apa perubahan keadaan gerak itu? Nah, keadaan gerak adalah perkalian massa dan kecepatan. Ya, massa dikali kecepatan. Alasan pengambilan definisi adalah, nah, kenapa harus M kali V? Padahal kita kenal langsungnya gaya itu sama dengan F kali A. Sorry, massa dikali A. Apakah langsung seperti ini? Ini ada yang mendasari sebenarnya, tidak langsung F sama dengan atau gaya sama dengan M kali A. Tetapi nah, kita perhatikan dulu. Jadi keadaan gerak ini, ya, keadaan gerak ini itu merupakan hasil kali massa dengan kecepatan. Apa alasannya? Yang pertama, makin besar massa, maka makin sulit mengubah keadaan gerak benda. Kembali ke hukum 1 Newton. Dan yang kedua, makin besar gaya yang dibutuhkan untuk menghasilkan perubahan kecepatan yang besar pada benda. Makin besar gaya yang dibutuhkan untuk menghasilkan perubahan kecepatan yang besar pada benda. Nah, jadi kita butuh gaya besar untuk mengubah gerak benda jika massanya makin besar. Kita butuh gaya besar untuk mengubah keadaan sebuah benda jika memiliki kecepatan besar. Contohnya misalnya truk dengan mobil kecil, massanya beda. Atau truk dengan truk, satu cepat, satu tidak. Pasti gayanya berbeda. Atas alasan itulah kita memilih dua besaran ini, yaitu massa dengan kecepatan. Dengan demikian, keadaan gerak benda sebanding dengan perkalian massa dan kecepatan. Perkalian massa dan kecepatan kita definisikan sebagai, ya inilah yang kita sebut dengan momentum. Akhirnya secara matematik hukum 2 Newton dapat ditulis sebagai berikut. F sama dengan minus dP dt. Nah ini d mv dt. Nah sedangkan P per T itu sebenarnya, nah dari sinilah kita peroleh M dikali A. Karena kecepatan dibagi perubahan kecepatan, jika massanya konstan ya, jika perubahan kecepatan terhadap waktu itu tidak lain adalah percepatan. Nah, dari sinilah muncul rumus yang sering sekali yang familiar itu F sama dengan M kali A. Tapi pada dasarnya muncul dari konsep ini. Nah, itu. Berdasarkan hukum 2 Newton, maka gaya total yang bekerja pada benda sama dengan perubahan momentum per satuan waktu. Inilah definisinya. Nah, bukan gaya total sama dengan massa dikali percepatan, tapi perubahan momentum atau perubahan keadaan gerak terhadap waktu. Jelas ya? Oke. Kemudian kita lanjut ke hukum 3 Newton. Nah, sekarang hukum 3 Newton ini Bapak Ibu atau teman-teman pernah melihat enggak sebuah benda yang bergerak? Saya ambil contoh misalnya roket. Nah, kenapa sih roket itu bisa bergerak ya? Nah, untuk menjawab ini itu erat kaitannya dengan hukum 3 Newton. Jadi, hukum ini mengungkapkan keberadaan gaya reaksi yang sama besar dengan gaya aksi, tetapi berlawanan arah. Jika benda pertama melakukan gaya pada benda kedua, gaya aksi, misalnya kita mendorong sebuah benda, sebenarnya benda kedua ini melakukan gaya yang sama besar pada benda pertama, tetapi arahnya berlawanan. Itulah yang disebut dengan gaya reaksi. Tapi harus diingat bahwa gaya aksi dan gaya reaksi bekerja pada benda yang berbeda, sehingga tidak saling meniadakan. Jelas ya? Gaya aksi dan gaya reaksi dua bekerja pada benda yang berbeda. Tapi kalau misalnya bekerja pada satu benda, nah nanti ada pembahasan misalnya di gaya ketegangan tali. Nah, nanti akan kita bahas di situ di mana gaya aksi dan reaksinya itu saling meniadakan. Oke. Nah, setelah kita memahami tiga gaya ini, nah sekarang selanjutnya kita akan bahas tentang diagram gaya bebas. Misalnya sebuah contoh seperti ini. Kendaraan mainan yang berada di atas bidang datar yang licin ya.
Ya, jadi kita anggap licin berarti tidak ada gesekan. Nah, ditarik oleh seseorang menggunakan tali. Ditarik berarti tentu ada gaya tegangan talinya. Kita lihat sistem kendaraan mainan dengan satu penumpang di dalamnya. Apa saja gaya-gaya luar yang bekerja? Nah, ada gaya apa saja? Yang pertama tentu ada gaya berat. Gaya berat itu ke atas ya. Gaya beratnya ke atas. Kemudian ada gaya kontak. Gaya kontak atau disebut dengan gaya normal. Nah, jadi dari gambar ini gaya berat ya. W adalah berat penumpang pada mobil. N adalah gaya tahan oleh lantai pada roda mobil. W ini bisa total ya, berat mobil dengan berat penumpang ya. Kemudian T adalah gaya tarik oleh tali. Nah, gaya berat mobil bersama penumpang di dalamnya akibat gravitasi arahnya selalu ke bawah. Nah, ini gaya penahan yang dilakukan oleh lantai ini tegak lurus itu disebut dengan gaya normal. Tegak lurus lantai. Nah, kemudian gaya tarikan, ada gaya tarikan tali ya, arahnya ke kiri. Nah, sekarang dengan demikian diagram gaya bebas pada sistem mobil mainan tampak pada gambar. Jika dinyatakan dalam notasi vektor, maka gaya total yang bekerja pada sistem adalah, nah, gaya totalnya itu kita jumlahkan semua ya, minus T ke kiri, sumbu X, makanya dikasih vektor satuannya I. Ya kan? Kemudian ditambah dengan di vertikalnya N dikurang W, J. Ini kalau kita pakai vektor. Tapi kalau kita tidak pakai vektor, misalnya gaya sumbu X dengan gaya sumbu Y, langsung saja ya. Kalau gaya sumbu X berarti min T. Kalau gaya sumbu Y berarti N, ini N dikurang W. Nah, ini karena kita pakai vektor, maka dua sumbu itu harus masuk. Nah, jelas ya? Oke, tapi kalau kita mau lebur bisa seperti ini. Nah, kemudian kita lanjutkan aplikasi hukum Newton. Nah, pertama, untuk benda di atas bidang datar. Nah, benda di atas bidang datar. Jadi sama dengan yang tadi, misalnya kita tarik dengan gaya F2, kemudian kita tarik dengan gaya F1, ada dua gaya secara horizontal. Berarti, nah, gayanya yang ke bawah ada gaya berat, yang ke atas ada gaya normal. Ini saya panjangkan, ini ke atas gaya normal. Harus tegak lurus ya, tegak lurus dengan bidang ini. Kemudian, untuk horizontalnya tentu langsung saja karena ada dua gaya, F1 dan F2. Ini sebenarnya sigma Fx ya, sama dengan M dikali A. Berarti F1, F2 positif karena ke kanan. Nah, untuk arah vertikalnya sigma Fy. Nah, kenapa dikali M kali A? Kalau misalnya bendanya bergerak, itu M kali A. Tapi kalau misalnya dikatakan bendanya diam, berarti sama dengan 0. Ya, sama dengan 0. Tapi kalau bendanya bergerak, berarti M kali A. Nah, untuk arah vertikal, berarti sigma Fy sama dengan, kalau misalnya 0 ya, untuk kasusnya diam. Berarti normalnya kan positif ke atas nih, dikurangi berat sama dengan 0. Atau normal sama dengan gaya berat. Oke. Nah, sekarang bagaimana kalau misalnya kasusnya seperti ini? Jadi, ada sebuah benda ditarik dengan gaya F membentuk sudut alfa. Nah, kalau kita gambarkan gaya-gayanya, berarti yang ke bawah ini adalah gaya beratnya. Kemudian ke atas, gaya antara lantai dengan roda, gaya normalnya. Nah, sekarang gaya F ini karena membentuk sudut terhadap alfa, harus kita proyeksikan ke sumbu X dan sumbu Y. Nah, berarti F kalau sumbu X-nya karena dekat sudut berarti F cos alfa. Sedangkan yang ke sumbu Y-nya adalah F sin alfa. Nah, sekarang untuk arah horizontal ya,
Cuma satu gaya ya, cuma satu gaya yaitu F cos alfa langsung saja sama dengan M dikali AX. Kenapa AX? Percepatannya di sumbu X. Nah, kemudian kalau misalnya bendanya ini tidak bergerak ke atas ya, tidak bergerak ke atas, apa syaratnya tidak bergerak ke atas? Apa syaratnya? Nah, F sin alfanya, AW-nya harus lebih kecil dibanding F sin alfanya ya. Nah, untuk arah vertikal berarti sigma Fy sama dengan 0. Dia artinya tidak bergerak naik turun. Berarti gaya normalnya yang ke atas ya. Kemudian ditambah F sin alfa karena F sin alfanya juga ke atas dikurangi W, nah sama dengan 0. Seperti itu. Nah, bagaimana kalau kasusnya di bidang miring? Nah, kalau kasus di bidang miring, ingat W-nya itu selalu ke pusat bumi. Ya, W-nya selalu ke pusat bumi, ke pusat bumi. Normalnya ini kalau kita perpanjang harus tegak lurus. Hati-hati. Jangan mengatakan bahwa normal itu selalu selurus dengan W, tidak. Tetapi normal itu lihat di mana lantainya, di mana benda kontaknya di mana. Makanya miring seperti ini. Nah, karena bendanya akan jatuh ke bawah, bergerak ke bawah, berarti ada gaya ke bawah yang tarik ya, sebesar F. Oleh karena itu, kita misalkan untuk memudahkan, kita misalkan kan ini udah miring nih. Nah, kita misalkan sumbunya juga kita miringkan. Ini sumbu X, ini sumbu Y. Nah, N-nya kan searah dengan Y, berarti positif. X-nya yaitu F. Sekarang W-nya. W-nya berbeda. Dia tidak searah dengan Y, tidak searah dengan X. Kalau begitu kita harus proyeksikan. Nah, kita proyeksikan. Kalau di sini alfa, nah di sini alfa, tentu di sini adalah alfa. Berarti kalau begitu, yang ini menjadi W cos alfa. Sedangkan yang ini menjadi W sin alfa. Nah, muncullah seperti ini. Normal W sin alfa, F, kemudian W cos alfa. Nah, tinggal kita lihat untuk sumbu X-nya gimana nih. Untuk sumbu X-nya berarti Fx sama dengan apa? Langsung saja ya. Langsung saja untuk sumbu X-nya adalah W sin alfa ditambah F. W sin alfa ditambah F. Ya kan? Ini salah ya, ini Mx. Nah, sedangkan untuk arah vertikalnya berarti normal yang ini dikurangi W cos alfa sama dengan 0. Ini M kali X karena bendanya bergerak di sumbu X. Sedangkan ini sama dengan 0 karena bendanya diam. Sigma Fy sama dengan 0. Nah, seperti itu ya. Itu untuk kasus di bidang miring. Nah, kemudian kita akan bahas sedikit tentang gaya gesekan. Nah, jadi gaya gesek ini adalah gaya yang diakibatkan oleh sentuhan dua permukaan dengan kekerasan tertentu. Misalnya tadi nih, balok berada di atas bidang. Jadi kalau misalnya tidak licin, berarti pasti ada gesekan. Tapi kan sebenarnya tidak ada yang namanya gesekan, itu pasti selalu ada ya. Nah, sangat sulit untuk menemukan benda licin sempurna, sangat sulit. Nah, gaya gesek ini bekerja pada benda berlawan arah dengan gaya gerak yang kita berikan. Dengan gaya yang kita berikan. Misalnya kita tarik benda ke arah kanan, maka gaya gesek itu akan berusaha menghalangi kita dan arahnya ke kiri. Ada dua fenomena yang terjadi pada sebuah benda yang diberi gaya. Jadi coba bayangkan nih, ada benda balok kita tarik. Dari awal keadaan diam kita tarik. Ada dua fenomena di sini. Yang pertama, jika gaya dorong atau gaya tarikan kita tidak terlalu besar, maka benda belum bergerak. Itu yang pertama. Kenapa benda belum bergerak? Karena ada yang disebut dengan gaya gesek statis. Ya, ada yang disebut dengan gaya gesek statis. Nah, yang kedua, jika gaya kita perbesar terus-menerus, maka ada nilai gaya tertentu yang harus dicapai agar benda mulai bergerak. Kapan ini? Nah,
gaya kita harus lebih besar dibanding gaya gesek statis. Ketika sudah besar dari gaya gesek statis, maka bendanya akan mulai bergerak. Nah, seperti itu. Makanya di sini grafiknya. Jadi awalnya adalah gaya gesek statis. Gaya gesek statis. Gaya gesek statis ini baru apa namanya? Dari 0 sampai nilai tertentu. Sampai nilai max. Itulah yang disebut dengan gaya maksimum. Misalnya begini nih. Saya tarik benda dengan gaya 1 Newton ya, 1 Newton. Ternyata bendanya belum bergerak. Oke, berarti gaya statisnya itu 1 Newton ya, 1 Newton. Kemudian kita tarik lagi dengan 2 Newton, ternyata masih belum bergerak. Oke, berarti Fs-nya 2 Newton. Tarik lagi sampai 3 Newton. Nah, di saat 3 Newton bendanya tepat mulai bergerak. Itulah 3 Newton itu yang disebut dengan gaya statis maksimum. Tepat akan bergerak. Tetapi kalau bendanya sudah bergerak, itulah muncul yang disebut dengan gaya gesek kinetis, ya. Gaya gesek kinetis. Oleh karena itu, gaya gesek kinetis ini Fk itu pada umumnya lebih kecil dibanding gaya gesek statis. Makanya kita akan kita susah untuk memulai gerak sebuah benda. Kalau kita tarik susah, tetapi kalau dia sudah bergerak itu lebih mudah karena gaya gesek kinetiknya itu lebih kecil dibanding statisnya. Nah, rumusnya gaya gesek adalah gaya mu ya. Koefisien gesek dikali normal. Kalau untuk statis koefisien statis dikali normal. Untuk kinetis koefisien kinetis dikali normal. Nah, sebagai contoh misalnya seperti ini. Kita punya benda seperti ini ya. Bendanya diletakkan di sebuah bidang di lantai. Nah, ada gaya gesek statis nih di sini. Ini pasti gayanya ke bawah ya, gaya berat. Normal ke atas, yaitu gaya kontaknya. Kasar berarti ada gaya gesek. Kita tarik dengan sudut seperti ini F-nya, ya. Kita tarik dengan sudut F. Kemudian sudut F ini karena dia tidak, ini kan Y, ini X. Berarti si F ini harus kita proyeksi ke sumbu X dan sumbu Y. Kita proyeksikan menjadi F cos theta, kita proyeksikan menjadi F sin theta. Nah, F cos itu ya selalu dekat sudut. Kalau tetanya di sini, berarti di sini F cos theta, di sini F sin theta. Hati-hati di sini. Tidak selamanya sumbu X itu adalah cos theta. Tergantung di mana posisi sudutnya. Nah, sekarang jika F cos theta-nya yang ini lebih kecil dibanding ini pasti bendanya diam ya. Bendanya tidak akan bergerak. Nah, nanti bendanya tepat akan bergerak jika F cos theta-nya sama dengan ini. Fx maksimumnya. Ya. Nah, kemudian benda akan bergerak jika F cos theta ini lebih besar dibandingkan dengan Fs max-nya. Oke. Nah, sekarang bagaimana jika misalnya bendanya bergerak? Ya, tentu untuk sumbu X-nya kan bendanya bergerak di sumbu X kan? Oke. Kalau misalnya bendanya bergerak di sumbu X, berarti F cos theta dikurang Fk, jadi Fk karena dia sudah bergerak sama dengan M kali AX. Tapi kalau untuk sumbu Y, bendanya misalnya bergerak di sumbu Y, misalnya dia naik ya, dia naik gara-gara F-nya ini ditarik, ada F sin theta ini. Akhirnya bendanya juga naik. Nah, itu F sin theta tambah N. Ini ditambah N karena searah ke atas dikurangi W ke bawah. Sama dengan M kali AY. Tapi kalau misalnya bendanya diam, maksudnya dia hanya bergerak di sumbu X, berarti ini menjadi 0. Nah, seperti itu ya. Kemudian kita akan bahas sedikit tentang gaya sentral. Nah, selama benda bergerak, ini khusus untuk benda yang bergerak melingkar ya. Selama benda bergerak melingkar beraturan, pada benda selalu ada percepatan yang hanya mengubah arah benda tanpa mengubah lajunya. Hal itu terjadi jika hanya arah percepatan selalu tegak lurus arah kecepatan benda. Dengan kata lain, percepatan itu searah jari-jari
ke pusat lingkaran. Nah, percepatan ini berasal dari gaya yang searah dengan jari-jari ke pusat lingkaran yang disebut dengan gaya sentripetal. Sehingga percepatan yang dihasilkan disebut percepatan sentripetal. Persamaan gaya sentripetal adalah seperti ini. Ya, jelas ya. Ini untuk kasus gerak melingkar beraturan, ya. Jadi, kalau untuk gerak melingkar itu ada gaya sentripetalnya. Gaya sentripetal. Ini persamaannya. Ini secara singkat saja ya saya jelaskan. Kemudian kita lanjut ke konsep tekanan. Nah, kita mulai dengan memperbesar gaya yang diberikan untuk memotong atau menusuk benda. Misalnya gini, kita punya pisau, kita mau supaya sebuah benda itu bisa kita potong. Nah, kita akan dapatkan bahwa makin besar gaya yang kita berikan, makin mudah benda tersebut terpotongnya atau tertusuk. Dari hasil tersebut kita simpulkan bahwa tekanan itu sebanding dengan F, ya. Tekanan itu sebanding dengan F. Nah, selanjutnya kita ubah ukuran permukaan benda yang bersentuhan. Misalnya tadi nih kita pakai pisau tajam dan kita pakai pisau tumpul. Nah, kalau kita pakai tajam, tentu akan mudah untuk menusuk atau memotong benda. Tapi kalau kita pakai pisau tumpul, maka akan terasa sangat sulit. Kenapa? Karena ada luas penampak. Ya, ada luas penampak kontak penampangnya. Jadi penampang pisau bersentuhan dengan si benda yang dipotong itu harus diperhatikan. Kalau dia tajam berarti luas penampangnya kecil. Kalau dia tumpul berarti luas penampangnya besar. Oke, berarti tekanan itu berbanding terbalik dengan luas penampang. Artinya semakin besar luas penampang, tekanannya makin mengecil. Nah, dari konsep itu, dari ini, itu kita bisa membentuk sebuah persamaan bahwa P itu tekanan itu sama dengan F dibagi dengan A. Nah, demikianlah teman-teman sekalian penjelasan singkat tentang gaya hukum Newton tentang gerak dan diagram bebas serta aplikasi hukum Newton. Nah, untuk lebih lanjutnya itu supaya makin paham itu kita akan memberikan contoh-contoh soal dan pembahasan, kemudian ada latihan mandiri. Gunanya adalah supaya kita dapat berlatih karena kadangkala materi ini akan baru akan terasa jika kita latihan soal. Nah, demikian dari kami. Mohon maaf jika ada penjelasan kami yang kurang tepat. Mohon diluruskan, mohon diberikan saran dan kritik di bagian kolom komentar. Terima kasih. Jika suka dengan video ini, silakan tekan tombol like dan share. Dan jika tidak ingin ketinggalan video update dari kami, silakan klik tombol subscribe. Demikian dari kami. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.